Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Iputu Hendra Budi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Makassar, jurusan IPA dengan nomor pokok mahasiswa 2290314958837. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Petasia Barat dan saat ini sedang menjalani PPL di UPTD SMP Negeri 2 Angkona. Materi kali ini adalah tentang organ pencernaan utama. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Nah, sudah siap? Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru minta kepada ketua kelas atau yang mewakili untuk menyiapkan temannya. Silahkan. Semuanya bersiap. Salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pimpin temannya berdoa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Boleh, silahkan duduk. Keadaannya bagaimana? Sehat? Pernafasannya lancar? Pencernaannya lancar? Ada yang lumayan. Ada yang tidak lancar pencernaannya? Lancar semua? Astungkara. Kita harus selalu bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sekolah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Dewa? Santika. Siapa lagi? Linda? Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh teman-temannya. Oke, udah siap belajar? HP-nya sudah dibawa? Coba angkat tangan kelompok 1. HP-nya sudah ada? Kelompok 2 sudah ada HP-nya? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, udah ada kan? Kita akan gunakan HP itu untuk membuka aplikasi Augmented Reality. Nama aplikasinya Assembler Edu. Masing-masing kalian kan sudah punya kan? Nah, nanti masuk saja ke dalam kelasnya. Kemudian buka materi yang sudah Bapak siapkan di Assembler Edu-nya. Masih ingat materi yang kemarin? Tentang sistem pencernaan. Submaterinya tentang nutrisi. Masih ingat nutrisi ada berapa? Ini adalah menu-menu makanan yang baiknya kita konsumsi setiap hari. Ini menu makanan yang seimbang. Jadi dalam satu kali makan, dalam setiap makan, usahakan 40%-nya karbohidrat, 35%-nya buah dan sayur, 20%-nya lauk, daging-dagingan. Sisanya 5% baru makanan yang manis. Seperti di sini ada kue, ada donat. Pak Guru mau tanya sama kalian. Kalian semua di sini makan? Ya iyalah ya. Tapi kenapa kita harus makan? Agar nutrisi kita terpenuhi. Oke. Pada saat kita makan, pasti kita kunyah dulu kan? Ada yang tahu kenapa harus dikunyah? Apa? Agar bisa ditelan. Bagus sekali kelompok 3. Ada lagi? Agar bisa dimakan. Ada lagi yang tahu? Agar bisa dicerna. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti kamu bisa menjelaskan proses pencernaan makanan. Nah, selain itu, kamu juga bisa menghubungkan fungsi organ pencernaan utama. Kemudian yang ketiga, kamu bisa membandingkan fungsi antar organ pencernaan. Dan yang terakhir, kamu bisa menyajikan hasil diskusi dan literasi tentang organ pencernaan utama. Betul sekali. Nah, nanti diharapkan ya, dengan mempelajari ini, manfaatnya untuk kalian, nanti kalian bisa mengetahui proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuhnya gitu tuh seperti apa. Begitu ya. Sebelum kita mulai belajar,
Pak Guru mau antar kalian untuk menemukan sebuah permasalahan. Coba diperhatikan di depan. Apa yang kalian lihat? Ada sebuah gambar. Gambar apa? Orang sedang makan. Hanya orang sedang makan. Dan orang yang ingin ke toilet. Permasalahan apa yang akan kalian temukan? Yang kalian temukan pada gambar tersebut? Mengapa orang itu ke toilet? Apa? Mengapa orang itu ke toilet? Mengapa orang itu ke toilet? Kelompok 1, bagus. Kenapa makanan yang kita konsumsi, yang kita makan, bisa berubah jadi feses? Boleh. Ada lagi? Makanan, bagus sekali. Makanan apa yang dimakan di gambar itu? Itu makanan apa yang dimakan ya? Itu kayaknya ada kue, ada nasi kuning, ada minuman kayaknya teh. Ada lagi yang dapat perumusan masalah apa yang kalian temukan? Mengapa kita harus mengunyah makanan? Oke, udah banyak ya, udah ada 4 tadi tuh. Boleh. Kita sepakati yuk. Dari semua masalah itu, masalah mana yang akan kita selesaikan? Silakan, kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 menyarankan bagaimana kalau kita selesaikan permasalahan yang mengapa makanan yang kita makan bisa berubah jadi feses yang dari kelompok 2 tadi ya. Kalau kelompok 1? Sama. Kelompok 2 gimana? Sama dengan yang kelompok 3 tadi? Kelompok 5? Kelompok 4? Berarti rumusan masalah yang akan kita selesaikan pada pembelajaran ini adalah mengapa makanan yang kita makan dapat berubah menjadi feses. Silahkan sambil dilengkapi LKPD-nya, kalian sudah bisa langsung mengisi rumusan masalah yang akan kita selesaikan. Pak Guru menjelaskan, nanti kalian dipersilahkan ya untuk saling berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan dengan tertib berdiskusi. Kalian lakukan literasi nanti di bahan ajar. Pak Guru udah sediakan kalian bahan ajar. Kalian bisa baca itu, lakukan literasi, kemudian diskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kita sepakati tadi, ya? Kalau ada yang punya pertanyaan, ada kesulitan, silakan panggil Pak Guru ke sana. Boleh? Nah, Pak Guru udah sediakan sebuah video animasi lucu, nanti kalian bisa lihat. Lucu loh itu, makanan bisa ngomong. Nanti makanan itu akan menjelaskan kepada kalian, mulai dari dia masuk ke mulut, perjalanannya bagaimana, organ apa yang dilewati, apa yang dialami. Silahkan disaksikan ya. Setelah itu kalian bisa langsung literasi di bahan ajar dan diskusikan dengan temannya untuk mengisi LKPD-nya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, kalian udah menuliskan hasil literasinya dan diskusinya di LKPD. Sekarang kita masuk sesi presentasi. Silakan disampaikan ke temannya, presentasikan ke temannya hasil penyelesaian masalah masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan kelompok 1. Semuanya harus giliran bicara ya. Nanti setelah mereka sampai di kesimpulan, mereka sampaikan kesimpulannya kelompok 1. Nanti kalian boleh bertanya kok. Menanggapi boleh. Utama dalam gambar struktur organ pencernaan berikut: mulut, air ludah, kerongkongan, lambung, usus besar, anus, usus halus. Ya. Berdasarkan hasil ilustrasi mandiri dan diskusi kelompok, analisis mengapa manusia tetap makan walaupun nantinya akan dikeluarkan kembali.
karena manusia mengkonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan tubuh. Bagaimana hubungan pencernaan mekanis dan kimiawi? Pencernaan mekanis berfungsi untuk menghancurkan makanan yang berukuran besar dan dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Mengapa kita harus mengunyah makanan sebelum ditelan? Kesimpulannya, karena setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna dan diserap nutrisinya, sedangkan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau ditanggapi? Sudah? Aman? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kalian boleh kembali ke tempat. Kelompok 2, kesimpulan dari rumusan masalahnya apa? Pelan-pelan satu orang. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Lalu makanan masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus terjadi. Yang sekali ya, tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 3, kesimpulan dari rumusan masalahnya tadi apa? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok terbaik pada proses pembelajaran hari ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Oke. Nah, silahkan di sini ada gambar ya. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau evaluasi dulu proses pemecahan masalahnya. Tadi proses penyelesaian masalahnya sudah bagus, masing-masing kelompok sudah melakukan literasi dan diskusi. Tadi sudah mengenal juga. Nah, pada saat mengambil kesimpulan bervariasi nih. Ada kelompok yang kesimpulannya panjang sekali. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ada kelompok yang kesimpulannya singkat sekali. Langsung aja. Kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, ada juga kelompok yang di tengah-tengah, yang sedang-sedang. Nggak pendek, tapi nggak panjang juga kesimpulannya. Kelompok 1, 3, dan 5. Semuanya udah bagus kok. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar kan? Nanti pertemuan berikutnya kita belajar lagi menarik kesimpulan. Usahakan semakin hari semakin bagus. Nah, di situ ada gambar. Di sebelahnya ada pertanyaannya. Silahkan dikerjakan di belakang dari LKPD-nya. Pak Guru mau kasih kuis untuk kalian. Organ yang nomor berapa? 1. Angkat tangan yang bilang organ nomor 1. Berarti kelompok yang depan. Nah, jawaban yang benar adalah apa? Hati. Tepuk tangan dulu. Hati tidak termasuk dalam organ pencernaan utama, tapi hati termasuk dalam organ pencernaan tambahan. Apa itu organ pencernaan tambahan? Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, gitu. Bisa ya? Ya, organ pencernaan utama tadi apa? Mulai dari mulut, kemudian kelenjar ludah, oke. Kerongkongan, lambung, habis lambung, usus halus, habis usus halus, usus besar, terakhir anus, setelah itu cebok. Oke, dah bagus. Nah, waktunya kita tarik kesimpulan. Tadi udah tuh, organ pencernaan udah kita sebutkan. Kenapa kita harus tetap makan, walaupun nantinya kita pup? Karena yang kita makan itu adalah, yang kita cari dari makanan itu adalah nutrisinya. Nah, sisa-sisa hasil pencernaannya harus dikeluarkan. Oke, terus pertemuan berikutnya kita akan belajar organ pencernaan tambahan. Nanti dibaca-baca ya. Pak Guru persilahkan kepada wakil ketua kelasnya untuk menyiapkan temannya. Berdiri terus seperti kemarin gitu. Terima kasih. Semuanya bersiap. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Sama-sama.